Fisioterapi pada kehamilan. Ibu hamil sudah pernah ke fisioterapi? Memang bisa di fisioterapi? Kira-kira masalah apa saja yang bisa ditangani? Kemudian nanti diapain ya kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang fisioterapi pada ibu hamil. Tapi secara garis besarnya dulu ya. Di masyarakat sendiri masih jarang yang tahu nih kalau sebenarnya fisioterapi bisa mengambil peran menangani keluhan-keluhan saat hamil. Dan istimewanya lagi, fisioterapi menangani keluhan tersebut tanpa obat. Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe supaya channel ini makin berkembang. Check it out. Yang pertama ada antenatal exercise, yaitu aktivitas fisik atau exercise atau latihan untuk ibu hamil yang dimaksudkan untuk menyiapkan kondisi fisik ibu hamil untuk persalinan. Dan tidak cuma itu, juga bisa mencegah kondisi patologi atau keluhan-keluhan yang berkaitan dengan fungsi dan gerak selama masa kehamilan. Contohnya seperti menjaga postur, kekuatan, dan fleksibilitas otot terkait. Juga bisa mengurangi keluhan saat hamil seperti morning sickness, kelelahan, kemudian kram, kemudian insomnia, bengkak pada kaki, kemudian menjaga berat badan, dan masih banyak lagi. Latihan atau exercise yang bisa dilakukan antara lain exercise berupa kardio seperti berenang misalnya. Kemudian ada stretching atau penguluran, itu ada otot pectoralis di dada, kemudian ada piriformis di belakang, bagian belakang, kemudian ada betis. Kenapa otot-otot ini? Karena biasanya pada ibu hamil mengalami hiperlordosis yang otot-otot tersebut tadi terkait dengan postur hiperlordosis tadi, jadi harus dibenerin, juga nanti mencegah adanya kram saat mau melahirkan. Kemudian selanjutnya ada strengthening atau penguatan otot yang biasanya bertujuan untuk melatih ketahanan atau endurance serta kekuatan otot seperti otot paha, kemudian otot di punggung dan di perut. Nah, contoh exercise-nya seperti ini. Nah, selanjutnya ada DRA. Apa itu DRA? Diastasis recti abdominis ya. Jadi otot bagian perut yang bagian kanan dan kiri nanti mempunyai jarak yang agak tidak wajar ya. Nah, pada ibu hamil ini biasanya terjadi karena perubahan hormonal dan otot yang mulur secara mekanis karena adanya beban janin atau kandungan yang semakin besar. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Secara manual kita bisa meraba bagian perut sisi kanan, kemudian sisi kiri, apakah ada jarak dari sisi kanan dan sisi kiri tersebut ya. Kalau tidak, Anda bisa langsung konsultasi ke fisioterapi. Kemudian penanganan fisioterapi yang bisa dilakukan antara lain adalah melatih pernapasan perut atau diaphragmatic breathing. Kemudian ada Kegel, yaitu melatih otot dasar panggul, dan ada plank juga yang berguna untuk menguatkan otot core. Otot core itu ada di dada, kemudian perut, kemudian punggung ya di badan ini ya, badan inti kita. Dan ternyata aktivitas fisik pada antenatal juga bisa bermanfaat. Nah, yang tidak kalah penting adalah edukasi agar tetap rileks karena psikis seseorang berpengaruh pada kondisi fisik ini, terutama melalui faktor hormonal tadi ya. Selanjutnya ada diabetes gestasional. Sama seperti gejala diabetes pada umumnya, namun kebanyakan hanya berlangsung sampai proses persalinan. Lagi-lagi manajemennya adalah dengan exercise ya. Mungkin Anda akan disarankan untuk melakukan exercise yang sifatnya aerobik. Jadi melibatkan banyak otot tapi tidak terlalu memberatkan sendi Anda. Contohnya seperti apa? Seperti jalan-jalan santai, kemudian berenang, atau sepedaan statik atau static bicycle ya. Nah, ada low back pain atau nyeri punggung bawah. Bisa disebabkan karena faktor mekanikal ya, yang mana postur tulang belakang menjadi lebih lordosis karena
beradaptasi menopang beban janin yang semakin besar. Kemudian bisa juga disebabkan karena faktor hormonal, bisa juga disebabkan karena faktor sirkulasi darah yang mana saat hamil pembuluh darah menjadi lebih lebar, jadi bisa mempengaruhi jaringan yang di sekitarnya seperti otot atau saraf. Dan terakhir adalah faktor psikososial yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa memodifikasi postur. Salah satu cara untuk membantu atau memelihara posturnya adalah dengan cara stretching tadi ya. Otot pectoralis di dada, kemudian otot piriformis di belakang, kemudian ada otot soleus gastroc di betis. Nah, selanjutnya kita bisa menguatkan otot punggung atau otot core kita. Kemudian kita bisa kasih edukasi bagaimana melakukan gerakan atau aktivitas harian tanpa membebani tulang belakang kita. Artinya kita melakukan aktivitas harian kita dengan posisi ergonomis ya. Kemudian hal lain yang dapat dilakukan adalah yoga khusus untuk ibu hamil. Kemudian kita juga bisa memakai korset khusus untuk ibu hamil. Dan yang terakhir, tidur dengan posisi miring. Biasanya miring kiri ya untuk ibu hamil ya. Nah, itu tadi beberapa masalah atau keluhan yang sering terjadi pada ibu hamil. Oke, rutin konsultasikan kondisi Anda ke dokter kandungan. Kemudian jika akan melakukan program atau treatment dari fisioterapi, silakan sampaikan kondisi Anda terkini ya, termasuk riwayat penyakit dahulu, apakah pernah keguguran, atau ada riwayat hipertensi, dan lain-lain. Agar fisioterapi bisa memutuskan apakah Anda bisa atau melanjutkan program latihan dari fisioterapi. Yang terakhir, terima kasih sudah menonton video ini, tetap aktif bergerak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.